Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di materi listrik arus arah. Kemarin kita sudah membahas tentang apa bedanya arus dengan tegangan di materi pertama. Sekarang kita lanjutkan ke materi kedua, yaitu mengenai hukum Ohm dan hambatan. Kita akan mulai dari hukum Ohm. Hukum Ohm ini dicetuskan oleh Pak George Simeon Ohm. Beliau menyatakan bahwa kuat arus di dalam suatu rangkaian nilainya atau besarnya berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Atau kalau kita rumuskan, I arus sama dengan V per R. I sebanding dengan V tegangan dan I berbanding terbalik dengan hambatan. Artinya makin besar tegangannya, makin besar pula kuat arusnya. Di sisi lain, semakin hambatannya besar, maka arusnya malah semakin mengecil. Nah, biasanya untuk mempermudah mengingat, kita buat persamaannya jadi V sama dengan I kali R. Untuk visualisasinya, mari coba kita lihat di simulasi FET. Nah, di sini kita membuka halaman simulasi FET dengan judul Ohm's Law. Tadi kita sudah kenal ada persamaan V sama dengan I kali R ya. Nah, di sini kita lihat variabel terikatnya adalah I dan variabel bebasnya di sini bisa V dan R. Bagaimana kalau V-nya diubah? Apakah efeknya terhadap kuat arus? Dan bagaimana kalau nilai hambatannya diubah? Apakah efek pada kuat arus? Mari kita coba simulasikan. V-nya kita buat semakin besar. Kalian perhatikan I-nya ya. Kalau V-nya ditingkatkan, ini menjadi 5 volt, maka current-nya menjadi 10 miliampere. Kita naikkan. Ya, perhatikan V dan ukuran I atau V dan nilainya. Ternyata semakin V-nya besar, semakin kuat arusnya juga membesar. Ya. Kalau kita perkecil, nah sebanding juga semakin V-nya kecil, semakin I-nya kecil. Semakin baterainya banyak, tegangan besar itu baterai yang dirangkai seri jadi membanyak ya. Semakin besar juga ini ukuran arusnya. Visualisasinya begini. Lalu bagaimana dengan pengaruh R tadi? R semakin kita tingkatkan, R itu hambatan ya. Hambatan atau tahanan yang menghalangi arus itu mengalir dari kutub ke kutub. R kita tingkatkan, ternyata I-nya semakin mengecil, jadi berbanding terbalik. Coba kita turunkan, R semakin kita kecilkan, hambatannya kecil, ternyata arusnya semakin deras. Nah, itu ya. V sama dengan I kali R. Sekarang kita coba latihan soalnya. Contoh soal. Ada sebuah rangkaian listrik sederhana terdiri dari sumber tegangan E dan di sini ada hambatan. Kemudian dirangkai dengan ampermeter secara seri dan voltmeter secara paralel. Pertanyaannya adalah, gambar berikut menunjukkan pengaturan tegangan dan kuat arus listrik pada suatu penghantar. Jika voltmeter ini menunjukkan nilai 12 volt yang terukur dan ampermeter menunjukkan nilai 50 miliampere, tentukanlah hambatan penghantar itu. Jadi yang diketahui voltmeter itu alat untuk mengukur tegangan. Jadi kita bisa tulis tegangannya 12 volt.
Sedangkan ampere meter menunjukkan angka 50. Ampere meter itu alat untuk mengukur kuat arus listrik. Sehingga kita bisa simpulkan 50 itu adalah I, kuat arus listrik, miliampere. Nah, miliampere kita bisa tuliskan menjadi mili itu 1/1000 ya, pangkat min 3 ampere. Atau kalau kita tulis sesuai dengan notasi ilmiah, jadinya 5 kali ini positif, ada negatif 3, berarti masih negatif 2. 5 kali 10 pangkat min 2 ampere. Nah, yang ditanya adalah hambatan. Berarti yang ditanya adalah R. Ada V, ada I, yang ditanya R. Maka ini adalah hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Maka R sama dengan I-nya perkalian kita pindah. Jadi pembagi. Gini ya. Maka R sama dengan V per I. V-nya sudah ada 12, I-nya 5 kali 10 pangkat min 2, sehingga hambatannya sebesar 12 dibagi 5 adalah 2,4, 10 pangkat min 2 kita pindah naik jadi 10 pangkat 2, atau 240 ohm. Nah, ini adalah hambatan pada rangkaian tersebut.